Oke, selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Pada kesempatan kali ini saya Devin Fortuna Webburn, mahasiswa Teknik Sipil semester 5 reguler 1 dengan NIM 4112101009 akan membawakan presentasi tentang metode perbaikan tanah. Oke, langsung saja kita mulai ya. Hmm. Hmm. Ini. Oke, yang pertama saya akan membahas presentasi yang se- apa yang PowerPoint yang pertama yaitu perbaikan tanah dengan pemadatan. Oke, lanjut. Oke, ini ada daftar isi dari presentasi ini. Kemudian kita ke introduction. Jadi, perbaikan tanah adalah upaya membuat tanah yang kurang kuat menjadi lebih kuat. Karena begini, di dunia ini, terutama tanah itu pasti tidak semuanya kuat kan. Cenderung kebanyakan justru malah tanah itu kurang kuat. Makanya dilakukanlah upaya perbaikan tanah agar tanah itu menjadi lebih kuat terhadap pembangunan di atasnya seperti itu. Oke, next. Oke, perbaikan ini seperti yang tadi saya cerangkan. Jadi kenapa alasannya? Yang pertama tanahnya ini kualitasnya jelek. Kemudian daya dukung awalnya itu rendah, dan kemudian tanahnya kurang kuat menahan beban struktur. Nah, inilah alasan mengapa kita melakukan perbaikan tanah. Seperti itu. Next, ini adalah contoh-contoh dari kegagalan struktur, seperti misalnya teman-teman lihat, di sini ada ruko yang rubuh, ada bendungan yang jebol, ada yang jalan yang runtuh karena longsor, ya karena kegagalan tanah ini, seperti itu. Okay, next. Ini ada solusinya, yaitu solusi dalam memperbaiki tanah ada pemadatan tanah dan juga penggunaan geosintetis. Nah, pemadatan tanah yaitu dengan memadatkan tanah agar memiliki daya dukung yang kuat. Sementara itu geosintetik menggunakan geosintetik sebagai bagian dari perbaikan tanah. Nah, fokus dari PPT kali ini hanyalah untuk membahas soal pemadatan tanahnya saja seperti itu. Next, soil compaction atau yang kita sebut sebagai pemadatan tanah. Nah, pemadatan tanah adalah pemadatan untuk memperkuat tanah. Ya, seperti teman-teman lihat nih, caranya adalah dengan menggunakan mesin pemadatan tanah yang biasa kita sebut sebagai compaction machine atau disebut juga roller ya, seperti itu. Oke, ini bagaimana cara memadatkan tanah? Yang pertama nih, tanah dasar yang lembab akan dikupas dan dibalik-balik menggunakan grader atau dozer. Kemudian tanah yang ini setelah diobak abrik ini akan dijemur dulu sampai kering. Kemudian baru dilakukan pemadatan. Nah, terus dilakukannya itu diulang yang pemadatannya itu sehingga pemadatannya itu sudah sesuai target pemadatannya. Gitu. Dan sebagai catatan, pemadatan ini harus digunakan dengan tools yang memang tersedia gitu. Jadi memang kalau fakta di lapangannya akan disesuaikan dengan ketersediaan alat di lapangan seperti itu. Next. Oke, ini ada kesalahan sedikit dari slide-nya. Oke, next. Oke, berikutnya ke slide yang berikutnya. Kemudian ini adalah soal pemadatan lagi ya. Ini hanya sebuah quote. Oke. Oke, pemadatan bentuk perbaikan tanah yang kurang baik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini tidak semua tanah ya itu bagus dari awal. Seperti ini, kalau misalnya teman-teman lihat, tanah ini keadaannya jelek sekali ya. Ada air yang ngegenang, tanahnya juga kecampur sama tanaman, seperti itu. Pokoknya tanahnya ini kondisinya benar-benar jelek lah kalau misalnya dibangun ke suatu bangunan ataupun dibuat jalan seperti itu. Makanya dilakukan upaya perbaikan tanah seperti itu. Nah, ini pemadatan.
Seperti yang tadi saya jelaskan di awal itu pengaruhnya, alasannya. Nah, ini adalah pengaruhnya. Pengaruhnya adalah daya dukung kurang, risiko yang tinggi, dan banyak hambatannya. Kalau misalnya dipaksakan membangun tanah yang kondisinya buruk, makanya dilakukan upaya perbaikan tanah. Seperti itu. Oke, apa pengaruhnya? Yang pertama, daya dukung yang kurang itu akan mempengaruhi kekuatan tanah menopang beban. Jadi ibaratkan misalnya dia mau dibangunin ruko 3 lantai, tapi tanahnya tidak kuat. Yang terjadi ya ruko itu akan ambles. Seperti itu. Kemudian risikonya tinggi. Seperti yang tadi saya terangkan, risiko ruko yang runtuh itu sangat tinggi karena memang tanahnya tidak kuat untuk menahan ruko tersebut. Seperti itu. Kemudian juga banyak hambatannya, seperti tanah yang bisa mengembang, tanah yang tergenang air, dan lain-lain. Dan ini bahaya, seperti itu. Oke, ini kita melakukan solusinya. Perbaikannya adalah dengan salah satunya pemadatan tanah. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, fokusnya akan dibahasnya soal pemadatan tanah ya. Nah, ini contoh perbedaannya. Sebelum terjadinya pemadatan tanah, bisa teman-teman lihat ya, tanahnya masih sangat-sangat macam-macam dan mungkin aja ini ada tanah yang buruk. Dan setelah pemadatan tanah ternyata ada pemotongan tanah yang tidak diperlukan dan juga sudah tanahnya itu dalam keadaan padat yang dipastikan kuat untuk menahan beban struktur layannya seperti itu. Nah, ini manfaat pemadatan. Nah, pengaruhnya itu yang pertama menurunkan kadar air dan tegangan akibat air. Nah, ini salah satu musuh musuh ya. Salah satu biang kerok pengaruh tanah itu bisa lemah ya karena air ini. Karena air ini sifatnya membuat lebih banyak rongga yang menyebabkan kekuatan tanah itu menurun seperti itu. Karena dari segi komposisi tanah, misalnya karena keisi air 80%, berarti cuma 20% tanah itu saja yang bekerja dalam menahan beban seperti itu. Kemudian ke pemadatan dapat meningkatkan nilai sudut geser. Nah, ya, ini berpengaruhnya terhadap geseran tanah terhadap beban. Terutama biasanya ini yang berperan penting terhadap fondasi ya. Begitu juga dengan kohesi. Nah, kalau sudut geser itu pengaruhnya seperti gesekan tanah dengan fondasi. Kalau kohesi itu lebih ke pengaruh airnya ya, seperti itu. Nah, ya, seperti saya jelaskan tadi, ini air ini menambah beban kerja yang harus tanah pikul. Pengurangan air akan meringankan beban kerja tanah. Jadinya rongganya diperkecil dan diperbanyak, fokus untuk tanah saja yang benar-benar tanah butiran tanahnya, jadinya tanahnya yang bekerja lebih optimal seperti itu. Nah, sudut geser ini menjelaskan apakah tanah mampu memegang fondasi suatu struktur. Semakin besar nilainya, semakin kuat rekatan tanah dengan fondasi. Kemudian kohesi mempengaruhi kemampuan tanah mengkonsolidasi air. Sebagai catatan, konsolidasi air itu adalah keadaan di mana air itu keluar dari tanah diakibatkan oleh pembebanan. Nah, dengan air keluar maka akan berkurang rongganya dan rongganya itu akan terisi oleh tanah gitu ya. Dan semakin kecil rongganya maka tanah itu akan semakin padat dan semakin padat maka daya dukung tanah itu akan semakin baik seperti itu. Semakin besar nilai kohesi maka lama waktu konsolidasi ini akan semakin lama ya seperti itu. Oke, ini pembuktiannya. Ini bisa teman-teman lihat ya di grafik-grafiknya. Di sini terlihat nih kalau kalau akibat pemadatan nih dari yang sebelum dan akibat sesudah pemadatan terjadi pengaruh terhadap kadar airnya ya. Oke. Ini pemadatan akan menekan air agar keluar dari tanah sehingga kekuatan tanah dapat dimaksimalkan seperti itu.
Ini keadaan awalnya di sebelah sini. Diakibatkan adanya pemadatan ya, jadi seperti ini di sebelah kiri. Next, pengaruh sudut geser. Pemadatan tanah akan menaikkan nilai sudut geser, sehingga sering penurunan kadar air, nilai sudut geser akan meningkat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, semakin nilai besarnya nilai kadar air di sebelah di sumbu X, maka nilai sudut gesernya di sumbu Y ini cenderung kecil ya. Tapi kalau misalnya kita kita lihat kalau sudut apa kadar airnya diperkecil, maka nilai sudut gesernya bisa lebih besar seperti itu. Oke, ini terhadap pengaruh kohesi, semakin ini semakin besar kadar air, maka faktor kohesi yang akan mempengaruhi konsolidasi waktunya akan semakin lama seperti itu. Kalau semakin sedikit kadar airnya, maka waktu konsolidasinya akan semakin cepat seperti itu. Oke. Jadi kita dapat kesimpulan alasan pemadatan tanah adalah tidak semua tanah memiliki sifat yang baik. Kemudian solusi pemadatan tanah merupakan salah satu solusi perbaikan tanah yang buruk. Kemudian ada pengaruhnya, yaitu pemadatan tanah akan menurunkan kadar air yang akan berpengaruh terhadap parameter-parameter tanah yang sudah saya sebutkan tadi, seperti sudut geser dan kohesi. Oke, berikutnya kita akan membahas di slide berikutnya. Maaf, maksud saya presentasi berikutnya. Oke, kali ini kita akan membahas solusi kimia ya. Sekarang, kenapa eh, ini sebagai pengantar saja ya? Apa itu kimia? Kimia itu sederhananya adalah semua material dasar yang membentuk dunia ini lah. Seperti oksigen terbentuk dari kimia. Kita bernapas juga ada reaksi kimia seperti itulah. Semua di dunia ini terbentuk dengan unsur kimia seperti itu. Oke, ini alasannya. Kenapa sih kita melakukan perbaikan dengan menggunakan unsur kimia? Karena biasanya nih, kalau ternyata dengan cara pemadatan, ternyata tanah yang dipadatkan itu sangat-sangat dalam kedalamannya. Misalnya tanah buruknya bisa sampai 15 meter lebih. Kan itu kalau dilakukan pemadatan mahal gitu. Nah, kimia ini kelebihan kimia adalah dia lebih murah gitu untuk maintenance-nya. Kemudian juga bisa meningkatkan bearing capacity dan juga menurunkan permeabilitas dari tanahnya itu. Atau mungkin pun juga keduanya. Jadi kemampuan tanah menopang beban juga bisa ditingkatkan dan airnya ini bisa dikurangi seperti itu. Seperti yang tadi saya uraikan di awal seperti itu. Oke, ini contohnya. Contoh penggunaan pencampuran kimia itu seperti semen sama fly ash ya. Nah, ini kenapa sih menggunakan semen? Yang pertama ini bisa lebih cepat karena untuk melakukan pemadatan karena biasanya pemadatan itu kan dilakukannya bisa berhari-hari. Kalau misalnya kita campur dengan semen, cukup nunggu 2 jam aja, itu udah cukup untuk melakukan pemadatan. Karena semennya sudah bereaksi dengan tanah dan dengan air di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa meningkatkan soil bearing capacity-nya, kemampuan tanah menopang bebannya. Tadi seperti saya sampaikan, kemudian dengan shear strength atau tahanan geser tanahnya. Nah, tapi ada kondisinya dalam menggunakan semen sebagai eh, metode kimia dalam perbaikan tanah. Kondisinya hanya boleh digunakan untuk konstruksi jalan. Jadi untuk struktur tidak boleh. Dan kemudian nggak ini kurang efektif kalau misalnya tanah yang ingin diperbaiki itu lempung yang sangat-sangat besar ya lapisannya seperti itu. Oke, kemudian ini fly ash yang alasan penggunaan ini adalah untuk meningkatkan nilai compressive strength ya, yang daya daya tekannya ya. Kemudian meningkatkan tahanan gesernya juga. Tapi kondisinya ini adalah
Dia hanya boleh digunakan sebagai lapis dasar bagian fondasi tanahnya saja gitu. Dan tanah yang digunakan itu juga kedalamannya cuma boleh 15 sampai 46 cm yang akan diperbaiki. Nah, ini contohnya saya hanya menyebutkan dua saja, sisanya ada banyak di internet. Ya, bisa silakan teman-teman eksplorasi sendiri. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.